Daud persembahkan untuk membangun bait suci, ini baru masuk sudah, belum perak dan sebagainya. Jumlahnya more than 5 billion dollar. Saya kira ini donasi yang terbesar sepanjang sejarah. Bill Gates sama istrinya banyak juga menyumbang, tapi tidak ada satu kali pemberian sebanyak 5 billion dollar. Belum yang perak dan sebagainya, bisa jadi 10 billion dollar dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara, apa yang memotivasi Daud untuk menyerahkan harta kekayaan yang begitu besar, saudara? Sementara ada orang yang diberkati Tuhan ngasih 1.000 saja susah, saudara. Ini saudara, 5 billion dipersembahkan, 5 billion lebih, saudara, untuk Tuhan. Jawabnya seperti tadi, ayat ketiga, saudara. Apa itu? Karena cintaku kepada rumah Allah. Orang yang cinta rumah Tuhan memberi apa yang diperlukan oleh rumah Tuhan. Kemudian saudara, di ayat yang ke-11 sampai 12 tadi, Daud nampak sekali dengan jelas di sini. Dia punya konsep, punya perspektif yang benar tentang hartanya. Saudara, memang dia raja. Sebagai raja banyak upeti. Sebagai raja dia menerima banyak pemberian. Tapi akhirnya dia sadar, Tuhan, kalau aku bisa seperti ini, bukan karena aku raja, tapi semua itu dari Tuhan. Maka ketika Tuhan membutuhkan untuk pembangunan rumahnya, karena itu bukan punya dia sendiri. Makanya saudara, tidak heran di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Daud dipuji sebagai seseorang yang diperkenan oleh Allah, terlepas dari kekurangannya, terlepas dari kesalahan-kesalahannya. Karena apa? Daud itu walaupun penuh dengan dosa, dia cepat mau bertobat, saudara. Dia cepat mau sadar. Dan lebih dari itu, dia mau, saudara, untuk bisa menyenangkan hati Bapa. Dia mau mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Saya harap setelah ini kita tidak lagi punya konsep milikku. Kita bisa belajar seperti Daud, milikku, milik Engkau ya Tuhan. Saudara, kalau kita punya kesadaran seperti ini, maka sebetulnya hidup kita tuh lebih ringan, lebih enteng, saudara. Kenapa? Karena ya punya Tuhan. Jadi kita pasrah. Saudara, satu kali rumah, salah satu rumah dari kawasan tidak salah di Al-Mudi sudah terbakar, saudara. Waduh, orang-orang sudah khawatir, ini pasti sedih. Dia bukan orang kaya, saudara. Ini rumahnya ludes. Tapi waktu dikabarin, ini rumahmu terbakar. Dia bilang apa? Itu rumah Tuhan. Ya sudah, Tuhan izinkan terjadi. Ya sudah, memang berarti aku kepercayaan dikurangi 1. Tadinya dipercayakan 2 rumah, sekarang tinggal 1. Beda, saudara, dengan orang yang tidak punya konsep seperti ini. Saya masih ingat, saudara, tahun berapa? 98. Ketika saya lagi Lampung, saudara, itu barusan saja banyak bank-bank yang ditutup dulu. Sudah masih ingat peristiwa itu? Saya dengar sudah dari salah satu jemaat, Pak, kasihan Pak, kita ada satu pengusaha yang sekarang gila. Di jalan itu teriak-teriak, sudah terus. Kenapa, saudara? Sehari sebelum bank yang dia simpan deposit itu tutup, sudah dia stok sekian miliar. Besok paginya ditutup banknya, saudara. Dan dia nggak tahu uangnya bisa kembali kan? Sehingga dia waduh jadi gila, saudara, bingung. Beda halnya, saudara, dengan orang yang menyadari bahwa semua itu titipan Tuhan. Buktinya dari sana. Kita lihat kembali Ayub. Saudara, coba kita buka Ayub pasal 1. Ini lebih, saudara, dari pengusaha tadi. Tidak cuma 1-2 miliar. Semua hartanya, saudara, dalam waktu sekejap habis. Bukan cuma itu saja, dia juga mengalami sakit. Bukan cuma itu saja, anak-anaknya 10 orang itu meninggal. Saudara, ditinggal mati 1 anak saja begitu berat, saudara. Ini 10 anaknya mati.
Saudara, kita lihat, no wonder kenapa Tuhan itu begitu memuji Ayub. Kita lihat pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, ketika kemudian iblis datang, Tuhan pun tanpa malu membanggakan Ayub di hadapan iblis. Tidak ada seorang pun di bumi. Ayat 8, saudara. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, ini kalau dipuji kita di hadapan Tuhan, saudara, senangnya. Saudara, kalau kita dipuji manusia saja senang kan? Padahal pujian manusia belum tentu benar, saudara. Ini yang muji Tuhan, saudara. Ternyata pujian Tuhan memang terbukti ketika Ayub dicobai, saudara, semua habis. Bagaimana respon Daud ayat ke-21? Ini konteksnya apa? Hartanya ludes, dia sakit, 10 anaknya mati. Tapi kata Daud, kata Ayub, bagaimana katanya? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, seandainya saya tidak, rumah saudara terbakar, mobil termasuk di dalam terbakar dan tidak diasuransikan. Asuransi ini tidak habis, masih bisa bilang Tuhan baik, masih bisa memuji Tuhan. Saudara, bulan ini saya ingin kita punya perspektif yang benar. Hidup itu akan ringan. Sudah tahu, kami ini memang berusaha menghemat, ya. Sehingga seringkali pakai kupon, tidak apa-apa, dipotong 50 sen pun oke, begitu ya. Tapi satu saat, kemarin sudah tahu, mobil kami kena tow 500 dolar. Saudara, waktu itu saya sedih terus terang. Kita tuh hemat-hemat, sekarang hilang begitu saja, saudara. Tapi di situ saya diingatkan, kamu percaya kan Tuhan itu in control. Ini kejadian ini bukan tanpa seizin Tuhan. Sudah. Hati saya langsung ribu sekali. Saya cuma kecewa sebentar. Habis itu ya sudah. Memang Tuhan izinkan. Gila. Dan yang menarik, saudara, ternyata menurut Tuhan itu enak, saudara. Saya tahu seminggu sebelumnya itu saya melayani di Fresno. Saya akan ceritakan sendiri. Belum ya? Dengan kelompok kecil. Saya waktu sedang konseling dengan satu jemaat bendara, saya kasih amplop, saudara. Ini kan untuk Pak Tim. Apa ini? Tidak tahu. Dimasukkan kolektor, tempat kolektor. Kalau sampai di rumah saya buka, tidak ada nama pengirim siapa, cuma sejumlah uang 500. Tuhan mengerti apa yang saya perlukan. Saya mau memberi kesaksian lagi. Sebelum kami ke Amerika tahun 2006, kami sudah ada budget ini untuk beli mobil, ini untuk beli komputer dan sebagainya, saudara. Tapi sebelum kami berangkat, Bu Ingrid, saya kok merasa digerakkan Tuhan untuk memberi satu keluarga. Ya, berapa yang kamu merasa digerakkan Tuhan? Sejumlah sekian. Sudah, saya waktu itu bilang sama dia, waduh, budget kita ini sudah ada, ini untuk apa, dan itu sejumlah itu saya rencana mau beli komputer. Tapi setelah kami berkumpul, ya memang Tuhan menggerakkan. Nah, kembali lagi, itu punya sama, uang siapa? Bukan punya kami, saudara. Tuhan mau kami salurkan ke itu, walaupun saya butuh, saudara. Ya, tidak apa-apa, kita nurut. Dan sampai di sini, saudara, 1 atau 2 minggu baru kami sampai itu tahun 2006. Ada yang telepon. Telepon itu langsung bilang, Esther butuh komputer ini. Nah, memang saya belum punya. Ya saya bilang saya belum punya, ya Pak. Gitu.
Orang ini bilang, saya kemarin waktu berdoa, saya kok merasa Tuhan itu bilang, Pastor Benny needs komputer, belikan. Oh, saya saudara, kalau saya mau menerima sesuatu itu, saya mau make sure orang yang memberi itu sudah bergumul, ya. Jangan sampai nanti kecewa, saudara, nyesel gitu ya. Saya tanya lagi, benar kamu sudah berdoa? Ya, saya tahu Tuhan yang suruh. Lalu karena dia seorang ibu, saya juga tidak mau gara-gara istri memberi, suami tidak setuju, nanti ribut. Nah, saya tanya dia, suamimu tahu tidak mengenai ini? Ketawa. Iya, aku sudah ngomong sama suami. Terus gimana menurut suami? Ketawa lagi, saudara. Dia bilang, beliin yang bekas saja. Tapi ibu ini bilang, no, aku merasa yang baru. Ini kamu yakin, tidak salah. Ya sudah. Dan saudara tahu, jumlah komputer, printer yang diberikan kepada saya boleh dikata sama dengan jumlah uang yang kami berikan kepada keluarga di Indonesia. Saudara, jangan takut. Jangan takut. Nurut. Minggu depan kita mau belajar itu. Apa yang Tuhan kehendaki dengan harta kita. Saudara, waktu kita nanti mati, sekarang hari ini banyak yang mati mendadak ya. Student umur 16 tahun baru masukin basketball itu tiba-tiba kolaps mati. Saudara sadar, saudara dan saya nanti malam bisa mati. Kalau Tuhan mau. Saudara, kita bisa bawa harta kita. Seandainya saudara punya Rolls Royce, bisa dibawa. Semua itu akan kita tinggal. John Rockefeller, setelah dia meninggal, kepala pengelola keuangannya ditanya sudah sama wartawan, berapa besar, berapa banyak harta yang Rockefeller tinggalkan? Pengelola keuangannya jawab gimana? Semuanya. Nanti mas, semuanya. Tidak ada satu sen pun yang Rockefeller bisa bawa. Kalau saudara, tapi bisa kita bawa apa? Buah-buah pelayanan. Kita mengikuti pimpinan Tuhan. Dan kita nanti akan belajar melihat bagaimana sukacitanya hidup dengan satu kesadaran yang benar mengenai harta milik yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur